Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Sherin Rainaldi, Saya Chelsea Aurin Wahiriantika. Dan saya dari Nabila Khairani. Di sini kami akan menampilkan video yang berjudul Periode Gallia dan Romawi bersama dengan tokoh-tokohnya yaitu Vercingetorix dan juga Julius Caesar. Selamat menyaksikan. Nah, jauh sebelum menara Eiffel berdiri atau jalanan Prancis dipenuhi oleh para filsuf, daratan Prancis lahir dari sebuah bangsa pejuang yang gigih. Mereka adalah bangsa Gallia, nenek moyang sejati bangsa Prancis. Kekaisaran Romawi sering melabeli mereka sebagai bangsa barbar. Namun jangan salah sangka, label barbar ini disematkan bukan karena mereka tidak berbudaya atau tidak beradab, melainkan karena bangsa Gallia adalah kelompok manusia merdeka yang selama berabad-abad menolak untuk bertekuk lutut dan tunduk pada hegemoni Romawi. Bangsa Gallia sejatinya adalah sekumpulan suku-suku Celt yang sangat kaya akan tradisi lisan, dipimpin oleh para bangsawan penunggang kuda dan dibimbing oleh para pendeta spiritual yang dikenal sebagai Druid. Mereka mendiami wilayah subur dan pegunungan kaya mineral yang membentang dari wilayah Prancis, Belgia, hingga Swiss modern. Namun bangsa ini memiliki satu kelemahan fatal. Mereka tidak pernah benar-benar bersatu. Daratan Gallia diisi oleh puluhan suku yang hidup secara hierarkis, saling bersaing, dan saling berperang satu sama lain untuk dominasi lokal. Perpecahan inilah yang akhirnya memancing ambisi seorang jenderal Romawi bernama Julius Caesar. Demi kejayaan politik di Roma dan keperluan wilayah kekaisaran, Caesar melancarkan invasi ke tanah Gallia pada tahun 58 sebelum Masehi, memanfaatkan ego kesukuan mereka untuk menaklukkan Gallia dari dalam. Di tengah bayang-bayang kehancuran peradaban inilah, sejarah Gallia memanggil seorang pahlawan. Di saat suku-suku Gallia mulai runtuh satu persatu di bawah kaki legiun Romawi, tampillah Vercingetorix, seorang bangsawan muda dari suku Arverni. Ia menyadari satu kebenaran mutlak, bangsa Gallia akan musnah tanpa sisa jika mereka terus terpecah belah. Pada tahun 52 sebelum Masehi, Vercingetorix melakukan pencapaian politik yang mustahil. Ia mengirim utusan ke seluruh penjuru negeri dan berhasil menyatukan suku-suku Gallia yang sebelumnya saling membenci ke dalam satu komando aliansi di bawah pimpinannya. Oke, selanjutnya saya akan menceritakan tentang Julius Caesar, seorang jenderal dan negarawan dari Romawi yang terkenal sebagai penakluk wilayah Gallia. Pada abad pertama Masehi, wilayah Gallia yang meliputi sebagian besar Prancis modern dihuni oleh berbagai suku Celt yang hidup secara terpisah. Saat itu, Julius Caesar memimpin serangkaian kampanye militer yang dikenal sebagai Gallic Wars dari tahun 58 hingga 50 sebelum Masehi. Tujuannya adalah memperluas kekuasaan Romawi dan mengamankan wilayah perbatasan Romawi di Eropa Barat. Selama perang tersebut, Caesar berhasil mengalahkan banyak suku Gallia satu persatu. Keunggulan Romawi terletak pada strategi militer, disiplin pasukan, serta kemampuan teknik perang yang sangat maju. Sementara suku-suku Gallia sering kali tidak bersatu, sehingga lebih mudah dikalahkan. Selama masa pemerintahan Julius Caesar, Kekaisaran Romawi disibukkan dengan berbagai serangan yang dilakukan oleh suku-suku kecil di sekitar provinsi Gaul. Julius Caesar dikenal cukup kejam dalam membuat kebijakan-kebijakan menjadikan provinsi Gaul di bawah kekuasaan Romawi. Caranya itu mendatangkan malapetaka bagi suku-suku kecil di Gaul yang saat itu tidak memiliki kekuasaan untuk melawan balik pasukan Romawi yang telah menduduki wilayahnya. Ketika pasukan Romawi hampir menguasai seluruh wilayah Gaul, muncul seorang pemuda atau tokoh yang karismatik yang berani mempersatukan suku-suku terpecah, yaitu Vercingetorix. Suku-suku tersebut yaitu suku Senones, Parisi, Pashtunes, Sadusi, Turoni, Olersi, Lemovish, dan Andes yang bersatu di bawah kepemimpinannya. Vercingetorix berniat untuk menjalankan sebuah misi penyerangan kepada orang-orang Romawi yang telah menduduki kota
kota-kota di sekitar Gaul. Vercingetorix bersama pasukannya berencana memotong jalur logistik pasukan Romawi dan menyergap mereka ketika berkeliaran mencari makan. Strategi itu dinilai sangat efektif mengingat bahwa pasukan Romawi tidak mengenal dengan baik daerah buruan di Gaul yang sepenuhnya telah dikuasai oleh Vercingetorix dan suku-suku lain di Gaul. Setelah menjalankan rencana pemotongan jalur logistik, Vercingetorix kemudian bergerak untuk membumi hanguskan wilayah pertahanan pasukan Romawi yang sebenarnya masih banyak diduduki oleh anggota suku aliansi yang dibentuk oleh Vercingetorix. Vercingetorix memiliki tekad yang sangat kuat serta murah hati walaupun sangat keras dan tidak kenal ampun, terutama jika berkaitan dengan kekaisaran Romawi. Saat Vercingetorix berencana untuk membakar sebuah kota bernama Avaricum yang telah menjadi wilayah pertahanan pasukan Romawi. Para penduduk di sana memohon agar kotanya tidak dibakar oleh Vercingetorix, dan akhirnya Vercingetorix hanya mengusir pasukan Romawi. Kemudian menjadikan kota itu benteng pertahanannya. Kota itu dijadikan tempat pengungsian bagi penduduk desa yang wilayahnya hancur oleh pasukan Romawi, sehingga Vercingetorix membangunnya sebagai kota pertahanan untuk perlindungan para penduduk yang mencari tempat tinggal dan makanan. Julius Caesar yang mengetahui pergerakan pasukannya dihentikan oleh Vercingetorix serta merancang sebuah strategi untuk menghancurkan aliansi pasukan suku-suku kecil tersebut. Ia memerintahkan pasukannya membangun sebuah menara raksasa di dekat benteng Avaricum selama 25 hari. Setelah selesai, menara itu digulingkan ke atas benteng dan jembatan-jembatan angkut mulai diturunkan untuk mengirim pasukan-pasukan Romawi menyerbu bagian dalam kota. Dikuasainya kota Avaricum oleh pasukan Romawi merupakan kekalahan telak bagi Vercingetorix. Tetapi meski demikian, ia tetap melanjutkan aksi militernya dan kembali mengumpulkan pasukannya yang tangguh itu. Vercingetorix berhasil mempertahankan kota Gergovia di Arveni, sementara para perjuang Galik berhasil menguasai markas Caesar di Novio Dunum. Julius Caesar yang dikenal memiliki strategi militer yang paling hebat di antara penguasa Romawi tidak gentar dengan serangan balik Vercingetorix tersebut. Caesar akhirnya melancarkan serangan puncaknya dengan mengirimkan pasukan berkuda yang terdiri dari sejumlah suku Jerman menuju wilayah Gaul. Caesar menjebak pimpinan pasukan pemberontak Vercingetorix di wilayah Alesia. Ketika pasukan bantuan mencoba menyelamatkan Vercingetorix, mereka dihadang oleh pasukan berkuda Romawi Jerman. Vercingetorix yang tidak ingin melihat kematian lebih banyak di pasukannya memilih untuk menyerah diri. Julius Caesar menerima penyerahan diri dari Vercingetorix dan menghentikan penyerangannya. Vercingetorix lalu dibawa ke Roma, di mana ia digiring dengan tangan yang diborgol di hadapan penduduknya. Vercingetorix lalu dihukum mati sekitar 46 tahun sebelum Masehi. Dari perjalanan hidup seorang Vercingetorix, kita tidak hanya melihat sebuah tragedi kekalahan, tetapi juga pelajaran abadi tentang kepemimpinan sejati. Vercingetorix mengajarkan kepada kita arti dari persatuan dan patriotisme. Ia membuktikan bahwa untuk menghadapi ancaman krisis yang besar, kita harus berani menyingkirkan ego pribadi dan golongan demi keselamatan bersama. Dan yang paling penting, di akhir perjalanannya, ia menunjukkan sikap kesatria, bahwa seorang pemimpin yang hebat adalah mereka yang berani mengambil tanggung jawab penuh dan rela mengorbankan dirinya sendiri saat pasukannya berada di ambang kehancuran. Dari kisah Julius Caesar, kita dapat belajar bahwa kepemimpinan, strategi yang matang, dan kemampuan mengambil keputusan dalam situasi sulit dapat menentukan keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuannya. Menaklukkan Galia membuat nama Julius Caesar semakin terkenal di Romawi. Keberhasilan ini memberinya kekayaan, pasukan yang setia, dan pengaruh politik yang besar. Selain itu, penaklukan tersebut juga membawa perubahan besar bagi Galia karena wilayah itu kemudian menjadi bagian dari dunia Romawi dan mengalami proses romanisasi dalam bidang bahasa, hukum, dan budaya.